Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian Kitab Rasulullah bersama Ustaz Muhammad Ghazali. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Sekarang kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Sebelumnya kita masih di pelajaran yang ke-15 ya. Pelajaran yang ke-15, sekarang kita ada di latihan yang ke-6. Pelajaran 15 latihan yang ke-6. Nah, latihan yang ke-6 di sini ta'ammal mayali. Renungkan yang berikut ini ya. Nah, lihat di situ ada la, di situ ada dua macam. La-nya di situ yang masuk ke fi'il mudhari ya. Nah, lihat di sini ya. Adalah an-nafiyah, adalah an-nahiyah. Nafiyah, nafayan fi nafyun, artinya meniadakan, artinya tidak. Sedangkan an-nahiyah, naha ya, nahayanha, artinya melarang, artinya jangan. La an-nafiyah berarti la yang artinya tidak. La an-nahiyah berarti la yang artinya jangan. Perbedaan dengan persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama la, bentuknya la ya, sama-sama masuk ke fi'il mudhari. Perbedaannya, la an-nafiyah kalau fi'il mudhari ada 14 dhamir, wa huma hum, hiya huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau fi'il mudhari itu ada 14 dhamir, maka la an-nafiyah itu bisa masuk ke semua fi'il mudhari ya, mulai ke dari dhamir huwa sampai dhamir ana itu bisa. Tidak, dia tidak, kamu tidak, dan seterusnya. Tapi kalau la an-nahiyah ini biasanya hanya masuk ke dhamir orang kedua, karena melarang itu kalimat langsung. Orang ketiga itu nggak bisa dilarang. Saya tidak bisa melarang orang yang tidak ada di hadapan saya ya. Nah, maka la an-nahiyah ini, la melarang ini hanya masuk ke kata ganti orang kedua, yaitu anta ya, antuma dua orang, antum banyak orang, laki-laki semuanya. Kemudian anti satu orang, antuma dua orang, antunna banyak orang, perempuan semuanya. Kamu jangan, kamu jangan, kalian jangan, dan seterusnya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah la an-nafiyah tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Fi'il mudhari sebelum kemasukan la an-nafiyah dengan fi'il mudhari setelah kemasukan la an-nafiyah yang artinya tidak, fi'il mudharinya sama. Ujungnya doma, ujungnya doma. Ujungnya ada nunnya, ujungnya ada nunnya. Contoh lihat di sini. Lima la ta'kul ya akhi. Lima di situ artinya kenapa. Ya, ma kemasukan li, maka alif dari maknya hilang ya. Lima itu artinya kenapa. La ta'kulu, kamu tidak. Lima la ta'kulu ya akhi. Kenapa kamu tidak makan wahai saudaraku? Ta'kulu. Nah, sekarang kita lihat yang di sebelahnya. Bagaimana kalau ngelarang? La ta'kul hadza ya akhi. La ta'kul hadza ya akhi. Ketika kita menginginkan, tergantung ya, apakah harus disukunkan atau tidak, harus jangan apa tidak, tergantung kita. Kalau kita menginginkan jangan, sukunkan ujungnya kalau dhamir anta. Kalau kita menginginkan tidak, domahkan ujungnya. La ta'kul hadza ya akhi. Lu jangan makan ini wahai saudaraku. Kamu jangan makan ini. Sekarang berikutnya. Pertanyaannya pertanyaan negatif. Tadi pertanyaan negatif, sekarang pertanyaan negatif. Ala tadhhabu ilal mal'abi. Apakah kamu tidakkah kamu pergi ke lapangan? Tidakkah kamu pergi ke lapangan? Nah, di situ pertanyaan, tapi pertanyaannya negatif karena ada la di situ ya. Artinya tidak, ya, bukan jangan. Kemudian bagaimana kalau jangan? Ujungnya jadi sukun. La tadhhab ilal mal'abi. Kamu jangan pergi ke lapangan. Jadi perbedaannya di situ ya. Maka la yang artinya jangan mempengaruhi fi'il mudhari. La yang artinya tidak ya, enggak mempengaruhi fi'il mudhari. Fi'il mudharinya tidak terpengaruh. Berikutnya, kita lihat latihan yang ke-7 ya. Ta'ammal mayali, renungkan yang berikut ini, direnungkan lagi. Sekarang kita lihat. Huwa yaktubu. Ya, kalau dhamir huwanya yaktubu.
anta taktubu, ya. Yaktubu diawali dengan huruf mudharaah. Huruf mudharaah adalah huruf-huruf yang mendahului huruf-huruf sebagai penanda fi'il mudhari, huruf-huruf yang mendahului fa fi'il atau huruf pertama dari sebuah fi'il. Huruf mudharaah itu ada 4. Anita, anaitu, hamzah, nun, ya dengan ta. Kata intinya kan kata ba, fi'il madinya kan kata ba. Huruf pertamanya adalah huruf kaf, kemudian huruf ta, kemudian huruf ba. Ketika fi'il mudhari huwa yaktubu, berarti ada huruf ya sebelum huruf kaf. Nah, huruf ya itu yang disebut dengan huruf mudharaah. Huruful mudharaah. Kalau domir huwa, huruf mudharaahnya pakai ya. Kalau domir anta, huruf mudharaahnya pakai ta. Kalau domir ana, huruf mudharaahnya adalah hamzah. Itu huruf, bukan domir, bukan isim, bukan fa'il, ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan ana aktubu, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah hamzah, tentu saja salah, ya. Nah, kemudian bagaimana itu kan yaktubu, ya, kata bayaktu. Bagaimana dengan akala yakulu? Huwa yakulu, anta takulu. Nah, tapi kenapa ketika domir ana tidak akulu? Kenapa tidak akulu? Ya, karena berat. Maka harus diringankan. Ketemu pertemuan dua hamzah, iltiqa'u hamzataini. Iltiqa'ul hamzataini, pertemuan dua hamzah. Nah, pertemuan dua hamzah ini berat di lidah, makanya harus diringankan. Bagaimana cara meringankannya? Hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mad. Huruf madnya apa? Huruf mad kan ada 3, ada alif, ada wawu mati, ada ya mati. Maka pertemuan dua hamzah ini, hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mad. Huruf madnya adalah mengikuti harokat hamzah yang pertama. Karena di sini akulu, hamzah yang pertama harokatnya fathah, dan dalam tahsin fathah temannya adalah alif, kasroh temannya adalah ya, domah temannya adalah wawu. Maka si hamzah yang kedua ini berubah menjadi temannya fathah, yaitu alif. Maka yang asalnya akulu menjadi akulu, menjadi dua harokat. Yang asalnya nekan, nabrak, akulu menjadi akulu. Inilah yang disebut dengan mad badal, ya. Dibadal itu artinya diganti. Hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad. Ya. Ulangi lagi, huwa yakulu, anta takulu, ana akulu. Bukan akulu tapi akulu. Berikutnya, huwa yakhuzu, anta takhuzu, ana akhuzu. Berarti kejadian ini khusus untuk fiil-fiil yang huruf pertamanya atau fa fiilnya adalah huruf hamzah. Ya, akhoza, akala, amaro, ya, akmuru jadi amuru. Ya, lihat di situ, ya. Maka tulisan hamzahnya tidak dua, tulisan hamzahnya satu, tapi di atasnya ada benderanya, ya. Tanda kalau itu tuh ada dibaca dua harokat. Akulu, akhuzu, tuh lihat di situ, ya. Oke, lihat latihan yang berikutnya, latihan yang ke-8. Ta'ammalil jumalal ati, renungkan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, poin yang pertama. Fataha Zakariyal baba wa kada yakhruju, ya. Fataha Zakariyal baba wa kada yakhruju. Nah, di sini karena di situ fataha menggunakan fi'il madi berarti telah berlalu, gitu, ya. Maka hampirnya jadi begini. Zakaria membuka pintu dan dia hampir keluar. Nah, itu semuanya kejadiannya di lampau. Maka hampirnya pun kada yakadu itu hampir, kada fi'il mudhari, yakadu kada fi'il madi, yakadu fi'il mudhari. Karena fataha fi'il madi maka kadanya juga fi'il madi. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Zakaria membuka pintu dan dia hampir keluar. Gitu, ya. Kemudian qala Utsmanu lil mudiri, Utsman berkata kepada kepala sekolah, rafa'a Yusufu yadahu, Yusuf mengangkat tangannya, wa kada yadribuni, ya. Yusuf mengangkat tangannya dan dia hampir memukul saya, ya. Karena di situ rafa'a fi'il madi, kadanya juga fi'il madi. Kemudian in qalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Setelah kada itu biasanya itu fi'il mudhari, jarang selain fi'il mudhari, ya. In qalabat artinya terbalik, ya. Mobil Hamid terbalik, wa kada yamutu, dan dianya adalah si Hamid tentu saja, ya. Fa'il dari kada, isim kadanya adalah dhamir huwanya kembali ke Hamid. Wa kada yamutu, dan dia hampir mati.
Kemudian dorobatil mudiratu Su'ada, ibu kepala sekolah memukul Su'ad. Fakadat tabki, dan dia yaitu si Su'ad hampir menangis. Ya. Kemudian dorobatif li nazarati bila aso, anak saya memukul kacamata saya dengan tongkat. Wakada yaksiruha, dan dia yaitu si anak saya hampir memecahkannya. Nah, kalau yang poin B ini hampirnya menggunakan fi'il mudhari ya, yang sedang berlangsung. Kalau tadi fi'il madhi. Lihat di sini. As-sa'atul ana al-wahidatu. Jam sekarang adalah jam 1. Ada kata sekarangnya. Al-ana berarti fi'il mudhari ya. Yakadul mudiru yakhruju. Mudir hampir saja keluar. Yakadul imamu yarka'u. Imam hampir saja ruku. Yakadu di situ menggunakan fi'il mudhari ya. Kemudian yakadul jarasu yarinnu. Ya, kejadiannya sedang berlangsung. Kalau tadi kejadiannya sudah lampau hampirnya ya. Bel hampir saja berdering, berbunyi ya. Lima dorob tahadzal walada ya Aliyu. Kenapa kamu memukul anak ini wahai Ali? Huwa yakadu yabki. Dia hampir saja menangis. Gitu, yaitu penggunaan kada yakadu yang artinya hampir. Kemudian lihat berikutnya, ta'ammal mayali, renungkan yang berikut ini, latihan yang ke-9. Ana la ashrabul qahwata. Ya, saya tidak minum kopi. Di sini fi'il mudhari dinafikan, dinegatifkan dengan menggunakan la. Kemudian ada dinegatifkan menggunakan ma. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Saya tidak minum kopi sekarang. Perbedaannya apa? Tentu saja ma masuk ke fi'il mudhari, ma menegatifkan fi'il mudhari ini jarang ya. Biasanya itu orang menggunakan la. Ya, kalau ma itu biasanya itu menegatifkan fi'il madhi. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan ma masuk ke fi'il, ketika ada yang mengucapkan ma masuk ke fi'il mudhari, maka yang di fi'il mudhari itu salah satu maknanya itu adalah kejadian yang berulang-ulang. Nah, ya, sering ya fi'il mudhari. Nah, ketika menggunakan la, ya, ana la ashrabul qahwata. Saya tidak minum kopi. Artinya dia memang bukan keseharian dia, bukan keseringan dia, bukan kebiasaan dia untuk minum kopi. Tapi kalau menggunakan ma, ya, ana ma ashrabul qahwatal ana, diperkuat dengan al-ana sekarang, artinya saya nggak minum kopi sekarang. Sekarang banget saya nggak minum kopi. Tapi kebiasaan saya memang minum kopi, cuma pas sekarang banget saya enggak. Gitu ya. Kemudian nahnu la nal'abu kuratal qadami. Kami tidak main bola. Kami nggak biasa main bola. Kenapa? Karena kami nggak bisa main bola mungkin. Nggak punya waktu. Tapi kalau yang kedua menggunakan ma, nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Kami tidak main bola sekarang. Artinya kami biasa main bola, tapi untuk sekarang kami enggak. Ya. Kemudian huwala yaqra'u suhufa, dia tidak biasa, dia tidak sering membaca koran. Nah, kalau yang menggunakan ma, huwa ma yaqra'u suhufa, huwa ma yaqra'u suhifatal ana. Dia tidak membaca koran sekarang. Dia biasanya baca koran, tapi sekarang dia enggak. Cuman sekarang aja. Ya. Kemudian lihat di sini, lihat. Di situ ada catatannya ya. Ma tukhallisul mudhari'a lil hali. Ma yang artinya menegatifkan, nasi ma ini ya memurnikan fi'il mudhari untuk yang sekarang saja. Menafikan terus memurnikan hanya untuk waktu yang sedang berlangsung sekarang aja. Tidak berulang-ulang. Ya, yang dinegatifkannya adalah waktu sekarang aja. Waktu yang lain itu tidak dinegatifkan, mungkin masih berlaku. Kemudian teori yang berikutnya adalah ta'amal mayali, renungkan yang berikut ini. Ini yang disebut dengan fi'lu ta'ajjub, ya. Fi'lu ta'ajjub. Fi'lu ta'ajjub, takjub ya. Lihat di sini perbedaannya. Hamidun tawilun. Hamid, si Hamid tinggi. Si Hamid tinggi. Nah, bagaimana kalau kita takjub dengan ketinggian si Hamid? Maka kita akan mengatakan, alangkah tingginya si Hamid. Betapa tingginya si Hamid. Bagaimana cara membentuknya? Tambahkan ma dulu. Di depannya harus ada ma. Ma di situ artinya bukan tidak. Ma di situ artinya bukan apa. Ya, bukan kata tanya, bukan untuk menegatifkan. Tapi ma di situ ma ta'ajubiyah, ma untuk takjub. Enggak bisa dilepaskan, harus ada ma-nya. Kemudian setelah ma, tingginya diubah, dimasukkan menjadi af'ala. Ya, ini berbeda dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya mengenai isim tafdil.
Perbedaannya, isim tafdil adalah isim, sedangkan ta'ajub adalah fi'il. Isim tafdil ujungnya dhammah, akbaru. Kalau yang ini karena ini fi'il madi ujungnya fathah. Kemudian isim tafdil tidak didahului oleh ma, sedangkan ta'ajub harus ada maknya di situ ya. Ma'at wala hamidan. Kemudian hamidnya di situ jadi fathah. Kenapa dia jadi maf'ulun bihi, jadi objek? Ma'at wala hamidan. Alangkah tingginya si hamid. Kemudian hadhihi sayyaratu jamilatun. Mobil ini bagus. Alangkah bagusnya mobil ini. Nah, bagaimana? Lihat di sini. Ma'ajmala hadhihi sayyarata. Hadhihi sayyarata. Jadi maf'ulun bihi ya. Alangkah bagusnya mobil ini. Huwa tawilun, dia tinggi. Maka si huwanya jadi maf'ulun bihi, huwanya jadi mansub, domirnya jadi hu. Ya, karena huwa ketika jadi mansub itu jadi hu, sama seperti kemasukan inna. Huwa kalau kemasukan inna kan jadi mansub. Innahu, maka huwa menjadi hu, tempelkan setelah fi'il ta'ajjub. Maka menjadi begini, ma'at walahu, alangkah tingginya dia. Hiya shaghiratun, dia kecil. Alangkah kecilnya dia, alangkah mungilnya dia. Ma asgharaha, alangkah mungilnya dia. Oke, lihat di sini. Sekarang kita latihan membentuk fi'il ta'ajjub ya. Uktubil jumal al-atiyata musta'milan fi'il ta'ajjub. Tulis kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan fi'il ta'ajjub. Ta'ajjub bahasa Indonesianya takjub ya. Kita lihat di sini ya. Saya bacakan sebelum ta'ajjub dan saya bacakan setelah ta'ajjub. Unzur ila haula'i tullabil jududi. Lihatlah ya, lihatlah para mahasiswa yang baru ini. Hum katsirun, mereka banyak. Nah, jadi mereka banyak ini dijadikan ta'ajjub. Tambahkan ma, kemudian kasirunnya dimasukkan ke af'ala menjadi aksaro, kemudian humnya dijadikan maf'ulun bihi. Maka menjadi ma aksarohum. Kemudian lihat yang nomor yang kedua, unzur ila hadhihi sayyarati. Lihatlah mobil ini. Hiya jamilatun. Kalau dijadikan ta'ajjub, ini ada di contoh ya, maka menjadi ma ajmalaha. Ya, kemudian huwa fakirun, dia fakir. Kalau dijadikan takjub, alangkah fakirnya dia, betapa fakirnya dia. Maka tambahkan ma, kemudian fakirunnya dimasukkan ke af'ala ya, menjadi afkoro, kemudian huwanya dijadikan maf'ulun bihi, menjadi hu, tempelkan, mutasilkan ya dengan si fi'il ta'ajjub tadi. Maka menjadi begini, ma afkorohu, ma'afqarahu. Kemudian aro'aita zakal baita, apakah kamu melihat rumah itu? Apakah kamu melihat rumah itu? Huwa shaghirun, dia si rumah itu kecil. Nah, dijadikan takjub, alangkah kecilnya rumah tersebut. Maka menjadi ma asgharahu, ma asgharahu. Gitu ya cara membentuk. Jangan tertukar. Kalau tulisannya sudah gundul tentu saja tidak terlihat harokatnya ya. Yang membedakan adalah ta'ajub selalu didahului oleh ma, sedangkan isim tafdil tidak ada maknya. Ta'ajub ujungnya fathah karena dia memang fi'il madi. Kalau isim tafdil ujungnya dhammah karena dia memang isim. Gitu ya. Oke. Contoh misalkan rumah ini lebih besar dari rumah itu. Hadzal baitu akbaru ya, min dzalikal baiti. Akbaru, lebih besar dari. Kalau takjub ya, alangkah besarnya rumah ini. Maka ma akbaro hadzal baita, itu ya. Ya, lihat di sini al kalimatu jadi datu kosakata yang baru. Maq'adun, bangku ya. Jamaknya adalah maqaidu. Maqaid tidak bertanwin ya, karena dia masuk ke siwah muntahal jumu' ya. Kemudian ya abati artinya sama dengan ya abi ya, mau yang manapun sama saja ya, ya-nya berubah menjadi ta. Kemudian fi asna'i, di pertengahan. Asna'i, pertengahan. Kadzaba yakdzibu artinya berdusta. In qalaba yanqalibu artinya terbalik. Baka yabki artinya menangis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.